Wisata gastronomi menurut Turgarini tahun 2018 merupakan kegiatan wisata yang fokus utamanya adalah mempelajari cara memasak, menghidangkan, mencicipi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan tentang makanan, serta segala hal yang berkaitan dengan gizi manusia. Dalam kegiatan wisata gastronomi, terdapat pola perjalanan sebagai rangkaian objek yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Dalam video ini akan menampilkan salah satu kegiatan wisata gastronomi di Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah Warung Bumi Langit, Pasar Kuliner Kaki Langit, dan tempat oleh-oleh khas daerah Tiwul Ayu Mbok Sum. Paket perjalanan wisata gastronomi dimulai dari kampus Tipram sekitar pukul 7 pagi. Perjalanan ke lokasi wisata memakan waktu sekitar 30 menit. Objek wisata gastronomi kita yang pertama adalah Pasar Kuliner Kaki Langit. Di pasar ini, wisatawan bisa menikmati sarapan pagi. Pasar Kaki Langit berdiri sejak tahun 2017. Pasar Kaki Langit dalam pengelolaannya melibatkan warga setempat untuk berjualan makanan lokal dan makanan tradisional. Untuk membeli makanan di pasar ini menggunakan alat tukar berupa koin dari kayu yang dibentuk menyerupai pecahan koin. Makanan yang tersedia di pasar ini misalnya pecel dan gudeg menggar. Pecel adalah makanan yang kaya serat yang cukup legendaris di Yogyakarta. Asal-usul pecel diceritakan dalam Babat Tanah Jawi. Dalam kisah ini diceritakan saat Ki Pemanahan melakukan perjalanan menuju Tanah Mataram. Beliau beristirahat di bawah pohon beringin di Dusun Taji. Ki Pemanahan diberi jamuan berupa nasi pecel daging ayam dan sayur menir oleh Ki Ageng Karanglo. Pecel adalah hidangan yang diolah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu direbus saja, kemudian diperas dan dimakan bersama bumbu kacang. Kuliner lain yang bisa dinikmati di Pasar Kaki Langit ini adalah gudeg manggar. Gudeg menjadi ikon kuliner kota Yogyakarta. Konon setelah perjanjian Ganti pada tahun 1755, kota Yogyakarta mulai dibangun di alas hutan Mentawuk yang di dalamnya tumbuh banyak pohon kelapa dan pohon nangka. Hasil hutan ini akhirnya diolah menjadi suatu makanan bernama gudeg yang menjadi menu utama para pekerja Mataram saat mulai membuka hutan. Saat itu, gudeg diolah dengan cara mencampur dan mengaduk nangka muda serta santan kelapa dalam baskom logam besar dengan pengaduk berukuran sebesar dayung perahu. Kegiatan mengaduk tersebut dalam bahasa Jawa disebut hangudeg dan lama-kelamaan menjadi gudeg. Selain gudeg dan pecel, masih banyak aneka jajanan pasar dan makanan tradisional lain yang bisa dinikmati di pasar kuliner ini. Di tempat ini, wisatawan juga bisa menikmati wisata gejok lesung yang sangat menghibur wisatawan ketika menyantap hidangan di pasar ini. Setelah sarapan pagi di wisata kuliner Kaki Langit, kemudian wisatawan diajak berkunjung ke pusat oleh-oleh Tiwul Ayu yang letaknya tidak jauh dari lokasi pasar kuliner Kaki Langit. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan tiwul ayu yang menjadi makanan lokal masyarakat sekitar. Tiwul ayu adalah makanan dengan bahan dasar dari ketela pohon yang sudah dikupas dan dikeringkan, kemudian digiling halus menjadi tepung tiwul. Bahan baku lainnya adalah kelapa parut, gula merah, dan buah-buahan, serta coklat yang digunakan untuk varian rasa tiwul ayu. Bahan dasar tiwul berasal dari masyarakat lokal saja. Tiwul ayu di pusat oleh-oleh Mbok Sum ini memiliki banyak varian rasa, antara lain original, keju, coklat, stroberi, nanas, nangka, dan ada inovasi baru dari produk tiwul ayu, yaitu tiwul ayu oven. Tiwul ayu oven memiliki bentuk bulatan-bulatan kecil yang dipipihkan dan di oven, sehingga bertekstur kering serta memiliki rasa yang gurih dan enak. Harga tiwul ayu sangat terjangkau, wisatawan bisa membeli tiwul ayu ini untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh atau cenderamata wisata gastronomi. Setelah dari pusat oleh-oleh, wisatawan melanjutkan perjalanan ke Bumi Langit untuk makan siang. Rasanya kurang lengkap jika Anda berwisata di kawasan selatan Jogja tidak mampir ke warung Bumi Langit ini.
Warung Bumi Langit menganut konsep organik dan halal. Sebagian bahan makanan yang digunakan sebagai bahan baku masakan berasal dari kebun sendiri, sehingga kualitas dan mutunya tidak diragukan lagi. Selain menggunakan bahan baku dari bahan-bahan organik dari kebun sendiri, Warung Bumi Langit mempunyai filosofi dalam menghidangkan makanannya, yaitu makanan yang disajikan tidak hanya sebagai peredar rasa lapar saja, akan tetapi lebih kepada memproduksi makanan dari hal-hal yang baik yang akan memberikan efek baik kepada manusia yang memakannya dan sekaligus bisa menjadi obat. Ada beberapa menu andalan yang ditawarkan oleh Warung Bumi Langit, antara lain ayam goreng kecombrang, roti gandum, dan minuman khas kefir, yaitu minuman hasil fermentasi susu yang bagus sekali untuk pencernaan kita. Dalam video kali ini, kita memperlihatkan beberapa menu andalan dari Warung Bumi Langit untuk hidangan makan siang wisatawan. Menu andalan yang pertama adalah ayam goreng kecombrang. Bahan baku ayam goreng kecombrang berasal dari kebun sendiri. Ayam yang disajikan adalah ayam kampung yang sedikit dipresto sehingga memiliki tekstur empuk dan gurih. Resep yang digunakan untuk memasak ayam goreng kecombrang satu porsi antara lain ayam kampung 1/4 kilo, irisan kecombrang 1 sendok makan, bawang putih 1 siung, bawang merah 1 siung, dan garam secukupnya. Kecombrang yang digunakan juga dipetik dari kebun sendiri. Kecombrang adalah sejenis rempah-rempah berbentuk bunga dengan batang panjang menyerupai tongkat. Yang dipakai yang bunganya atasnya itu. Iya, yang dipakai itu yang di atasnya. Bunga kecombrang bisa digunakan sebagai bumbu yang memiliki cita rasa khas, serta memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kaya antioksidan, antibakteri, dan anti kanker. Untuk memasak ayam goreng kecombrang, ayam yang akan kita hidangkan digoreng terlebih dahulu sampai empuk dan matang. Sebelum digoreng, ayam tersebut dikasih bumbu yang sudah dihaluskan dan dipresto sebentar supaya tekstur ayam menjadi empuk dan bumbu-bumbu meresap sempurna. Setelah ayam digoreng, kemudian ditambahkan bumbu kecombrang yang sebelumnya sudah ditumis terlebih dahulu. Saat menumis kecombrang, bisa ditambahkan sedikit cabai sesuai selera. Ayam goreng kecombrang ini disajikan bersama dengan nasi pecah kulit yang kaya akan nilai gizi. Menu kedua yang tidak kalah enaknya adalah roti gandum dengan selai buah murbei yang juga dipetik dari kebun sendiri. Roti gandum berasal dari bahan multigrain dengan kualitas unggul dan rasa selai murbei manis alami yang menyehatkan. Menu ketiga yang jadi andalan Warung Bumi Langit adalah kefir. Kefir adalah minuman prebiotik hasil fermentasi susu dengan tekstur mirip yogurt. Kefir berbahan dasar susu, berasal dari peternakan sapi Bumi Langit. Kefir adalah minuman yang bagus untuk kesehatan pencernaan kita. Penyajian makanan di Warung Bumi Langit sangat menarik sehingga bisa membangkitkan selera wisatawan untuk menyantap makanan yang sudah dipesan. Tekstur yang lembut dan tampilan menarik dari hidangan serta rasa yang lezat memberikan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Warung Bumi Langit.
Selain penyajian makanan, komponen lain yang juga harus diperhatikan dalam wisata gastronomi adalah tentang etiket makan. Dalam video ini ditampilkan bagaimana etiket makan atau budaya makan orang Jawa. Apabila ditinjau dari aspek sosial maupun biologis, peran dan fungsi makanan dalam kehidupan manusia sangatlah banyak. Makanan dapat berperan sebagai alat penunjang eksistensi, media komunikasi, berekspresi, dan bentuk toleransi atau kebersamaan serta hal lain yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Makanan juga berperan menjadi identitas jati diri kelompok manusia maupun menunjukkan martabat dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Jadi tidak heran apabila budaya makan merupakan bagian penting dari budaya manusia.